guys, perkenalkan saya dari mahasiswa Fakultas Hukum Undiknas nih. Saya Niputu Dewi Satya Guneka dengan NIM 82022162 akan membahas materi yang berjudul Hubungan Hukum Antara Bank dengan Nasabah. Tentunya dengan dosen hukum perbankan, yaitu dengan Bapak Dr. IGD Agus Kurniawan SHSS MH CRBC CCD. Simak baik-baik ya videonya. Jadi, di dalam hubungan hukum antara bank dengan nasabah ini akan membahas beberapa bagian materi, yaitu bagian A akan membahas kedudukan nasabah dalam perjanjian dengan bank, bagian B perjanjian simpanan dan perjanjian kredit dalam bentuk baku, bagian C klausul eksemsi dalam perjanjian baku. Kalian tahu nggak sih bagaimana kedudukan nasabah dalam perjanjian dengan bank tersebut? Nah, bank merupakan lembaga intermediasi, artinya kegiatan utamanya adalah penghimpunan dana dan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat. Dana yang ditarik dari masyarakat tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kedudukan hukum nasabah penyimpan dalam perjanjian simpanan. Istilah perjanjian simpanan dapat ditemukan di dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perbankan disebutkan pengertian simpanan sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian, kedudukan hukum nasabah debitur dalam perjanjian kredit. Nah, adapun hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur merupakan hubungan hukum perjanjian kredit. Kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, lalu bagaimana perjanjian simpanan dan perjanjian kredit dalam bentuk baku? Jadi, berhubung perjanjian baku, bentuk dan isinya perjanjian ditentukan secara sepihak serta diberlakukan secara paksaan. Dalam hal ini ada permasalahan terkait dengan prinsip konsensualisme. Paksaan ada dua macam, yaitu paksaan fisik dan paksaan psikis. Penggunaan perjanjian baku bukan dengan paksaan fisik, melainkan paksaan psikis. Karena jika tidak disetujui dengan cara menandatangani, maka nasabah, khususnya nasabah debitur, merasa ketakutan atau khawatir prestasi yang akan diberikan berupa kredit tidak jadi dilaksanakan. Nah, lalu akan dibahas mengenai apa sih klausul eksemsi dalam bentuk baku itu? Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang klausul eksemsi adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK, khususnya termaktub dalam pasal 1 angka 10 UU-PK yang menggunakan istilah klausula baku. Selengkapnya, rumusan pasal 1 angka 10 UU-PK yaitu klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Beberapa klausul eksemsi dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, besarnya suku bunga kredit. Kedua, bank tidak wajib melakukan pengiriman tagihan. Ketiga, ketentuan denda tunggakan. Keempat, hak bank menentukan jumlah piutang. Lalu terakhir, ada pelanggaran privasi data simpanan nasabah. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, maka perjanjian yang meliputi dua hal tersebut adalah perjanjian simpanan atau dalam hal menghimpun dana dari masyarakat dan perjanjian kredit atau dalam hal menyalurkan dana ke masyarakat. Istilah perjanjian simpanan dapat ditemukan di dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Perbankan.
Oke, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.